bangun bangsa nagarane dadi tumbal korban nyawa ing bangsa tanah Jawa. Kanggo mulyaning anak putu ayo bareng amardi Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha si'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua sebangsa, setanah air, juga semanusia. Ini kata bukan main-main, tetapi atas bimbingan beliau ini, Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, yang mengajarkan melalui NU atas 3 ukhuwah, ya, ukhuwah diniyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Artinya kalau ukhuwah diniyah dalam bingkai satu agama, walau beda faham, itu jangan bentrok, jangan tukaran, jangan saling membunuh. Kemudian naik ke kebangsaan watoniyah, walau beda suku, bahasa,
agama, tetapi diikat oleh cinta melalui kesatuan bangsa kita Indonesia dan Nusantara. Kemudian meluas lagi bahwa antar negara, antar bangsa di dunia ini harus damai juga. Upaya itu tetap juga dilakukan, adanya satu misal usaha-usaha melalui PBB itu ikhtiar ya. Walau masih saja ada bangsa negara yang maunya saling menjajah, dan itu harus damai walau beda bangsa dan negara. Itu ukhuwah basyariah, podo-podo menungso tukaran, aja bentrok, aja paten-patenan. Ora dipateni mati dhewe. Teman-teman, setelah saya ini keliling bersama Gus Saif Bojonegoro, dari dusun ke dusun, dari kampung ke kampung, dari gang kota ke gang kota, seminggu saya baru pulang masuk rumah ini digerutuk sama Kiai Tapel Official yang punya channel di YouTube itu, yang sering meliput saya dalam beragam acara, bahkan kalau tidak acara bikin acara. Ini saya urutkan yang paling kanan, ini Kang Guswal. Guswal. Lengkapnya Waluyo. Guswal, terus Kang Agung Agus. Nah ini terus Raffi, Gus Fajar, ini Gus Said. Ini sengaja memakai kaos seragam. Ada tulisannya Kiai Santri Subscriber. Nah, ini sebuah upaya gerakan atas fatwa PBNU Jihad Medsos, supaya kita meminimalisir hal-hal yang menjadi ruang kebaikan, akan kita tandingi dengan bentuk-bentuk kebaikan bagi mereka yang suka menebar hoaks. Di negeri kita ini dikenal negeri damai, negeri rukun, yang tercermin dalam suluk dari Raffi tadi, direwangi nyawa Gus ya, nyawa hilang demi kemerdekaan, dan juga untuk diwariskan ke anak putu tadi. Nah, tentu Jagong malam hari ini sambil ngopi, tapi juga sambil icip-icip legen dari Tuban. Mantap, dicicipi dulu. Bisa tua ini. Oh, tua. Tua halal. Tua halal yang mau dulu. Tentu segar ini malam hari ini, dan saya terima kasih ini Gus Fajar dan rombongan dari Kiai Tapel Official, dan juga ini live streaming dari Kiai Budi Channel, bareng juga ya sama Kiai Tapel. Dan juga live streaming WSB Kiai Kampung. Sengaja saya memilih Kiai Kampung, memang desa itu menurut tinjauan etimologi des itu kerajaan. Jadi yang sebenarnya memiliki daulat itu justru desa-desa itu. Dari desa-desa terbentuklah negara. Dan orientasi membangun desa ini, teman-teman, tentu kita dengar dari berbagai pimpinan ya, termasuk Pak Jokowi sendiri akan mengutamakan bangun desa. Tetapi begitulah politik, antara pernyataan dengan kenyataan belum final. Tapi itu kita tetap berprasangka baik bahwa di tengah COVID-19 ini justru akan mengembalikan sendiri ke arah ke sana. Dan kalau komunis yang sosialis itu runtuh oleh dirinya sendiri dengan gerakan perestroika itu di Rusia, komunis runtuh, tetapi dipertahankan oleh Cina itu. Dan kapitalis ini nanti akan memiliki nasib yang sama. Jadi pemodal besar sekarang mulai berjatuhan karena pembeli tidak berani keluar, akhirnya mal-mal sepi dan pasar raya sepi,
dan sekarang uang itu hilang, cuman bentuknya kayak pelendungan itu. Kalau sini ini lari ke sini, ini gebes lari ke sini. Lah sebuah alat komunikasi yang namanya medsos itu banyak ragamnya. Saya termasuk punya Instagram Kiai subscribe dan santri subscribe. Dan inilah lahirlah kaos ini. Tapi di belakangnya ini ada teman-teman. Ini macam berikut. Ya orang usah. Aku tahu. Nah ini ada jihad medsos dengan logo NU yang memberikan fatwa. Terus ada ini tari sufi, ini alif huruf alif yang dikemas secara bentuk tari sufi, karena tari sufi itu filosofinya matikan ego dan nyalakan cinta. Teman-teman, pada malam hari ini nanti kita akan jagong ya seputar urgensi medsos di dalam kaitan dinamika COVID-19 yang semakin orang takut keluar, tapi ekonomi harus jalan. Dengan cara apa? Kita menembak banyak cara, termasuk agama ini. Dalam kaitan ini teman-teman, pengajian-pengajian yang bersifat seperti besar, atau kalau musik ya konser, itu sekarang tidak bisa. Dan para penyanyi kita lihat di Eropa, di Amerika, di Timur Tengah melalui live streaming Facebook, karena mereka tidak bisa tampil seperti dulu. Ini kita jangan putus asa, hanya tadi kancet ini lari sini. Ini kita tembak melalui komunikasi ini. Nah malam hari ini kita dengar dari Guswal ini sudut pandangmu ini kan. Ini nanti boleh ya tanya ya lewat live ini, nanti biar disampaikan. Dul Munif ini juga pakai kaos Kiai Santri subscriber. Karena ya namanya Google ternyata juga berbagi rezeki ya bagi yang memenuhi syarat atas nanti uraian dari Guswal ini, nanti akan bisa dinikmati berbagi rezeki. Saya sendiri hanya suka membuat konten, tidak peduli nanti subscribernya jadi apa ya? Ya, tapi yang penting karya. Udah gitu loh Kang Guswal. Oke, jenengan monggo kita tunggu responsibility dari sedulur-sedulur di mana saja berada, baik di kampung sendiri atau di negeri kita seluruh Nusantara. Juga nih teman-teman yang ada di luar negeri nih, terutama anak saya Latif yang ada di Saudi, dan terus Robert dari Taiwan juga yang ada di Hong Kong. Ini teman-teman barangkali menyaksikan ya. Monggo Kang Bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Romo Yai Budiarjono yang memberikan waktu buat saya. Sebenarnya saya kenalkan dulu, saya biasa dipanggil Guswal, bukan karena saya keturunan Kiai, bukan. Biasanya kalau saya kerja itu lewatnya di lokalisasi kan. Biasanya di lokalisasi itu kalau lewat ada cewek-cewek cantik itu mampir Gus gitu. Semua lah. Akhirnya teman-teman undang saya Guswal. Ya, kalau saya Gus itu tidak mesti harus anak kiai, tapi singkatan angkarang lanang bagus. Pokoknya tak tenai. Kebenaran saya sendiri di rumah ngomong santri juga, tidak seperti Rafi besar-besar tapi kecil-kecil. Ada sekitar 47 anak dari saya, ya TPK, tapi di rumah sementara karena di masjid lockdown, bukan lockdown tapi lockdown tidak diperbolehkan oleh pemerintah daerah dikarenakan ada COVID katanya. Tapi menurut saya itu COVID itu cuma isu. Iya. Menurut pribadi saya itu COVID itu buah. Fakta yang terjadi bahwasanya di daerah saya sendiri, katanya di desa saya ada, diberitakan di kelurahan lain.
Tapi ternyata di desa saya sendiri namanya itu tidak kena COVID. Nah, berarti ini adalah ada unsur sesuatu yang belum kita tahu, mungkin yang belum kita sendiri pahami tentang apa yang terjadi di wilayah kabupaten kita, terutama di Kabupaten Semarang. Terus terang di Kelurahan Bawen sampai sekarang masih diberhentikan. Yang saya sayangkan satu, bahwasanya membatasi semua kegiatan. Nah, Entah itu seni, entah itu ngaji, entah itu pertemuan-pertemuan yang lain. Itu yang saya sayangkan. Ya, permohonan saya sendiri, bila mana ada banyak yang menonton di wilayah kabupaten nanti yang dengar, misalkan ini Mas Fajar, Mas Raffi, Mas Agus, ini permohonan saya sendiri bahwasanya oke dibatasi nggak apa, tapi pikirkan kehidupan mereka. Begitu. Contoh salah satunya, mosok urip ngarep-ngarep pangayumane wong liya. Burung jaga bantuan, nah, kan repot niku. Tamak. Nggih. Nah, harus bisa Mandiri. Mandiri. Warga bisa mandiri, carane biar kehidupan ini bisa berlangsung. Ibadah ya istiqomah. Langsung kegiatan ngaji seperti yasinan daerah saya belum mulai sampai sekarang, Pak. Dibatasi tidak boleh dari 20 orang, padahal yang yasinan mau RW. RW ada sekitar 300-an. Ya, orang puluh ya senang yasinan wae, yasinan dewi-dewi kan ngoten akhirnya. Itu cuma komentar sedikit tentang COVID. Komentar yang lain adalah saya selalu mendukung kegiatan Kiai Mburi mau. Kiai santri subscriber. Kiai Mburi mau. Nah, dia ngomong jihad medsos. Dengan adanya jihad medsos itu positif bagi semua yang benar-benar berani. Nanti bisa dilihat tidak ada hukumnya di medsos itu, kecuali undang-undang ITE ya. Tapi kalau tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak akan ada undang-undangnya. Silahkan semua. Wah, saya itu kan, itu kan wahana anu Kang Guswal. Terus setelah kita mengetahui medan seperti itu, kemudian bagaimana jenengan yang ahli di bidang ini untuk menerobos apa yang kau pandang sebagai itu hambatan-hambatan itu melalui komunikasi medsos itu? Kalau saya punya saran sedikit dengan rekan-rekan yang ada masalah dengan adanya kendala di sama, terusan salah adalah manuver atau nak coron supir itu ngiris tempe. Jadi ingin melakukan rodok lenceng agak belok sedikit. Dalam arti kita harus punya dendam. Mas saya dendam orang aja dendam seperti nopo yang disanjangkan waktu ngaji di Suruh, saya ingat kita itu lahir itu ibaratnya micil gitu. Yang kemarin yang sampai wah kelingan aku ikuti kok micil. Micil berarti kita lahir itu, bila mana kita lahir itu nggak punya apa-apa, nangis, bahkan kita itu tetap ditertawakan, dinyek ibaratnya Mas Agus. Kita itu nyek, bila mana kita meninggal, saya minta untuk kita itu kenen, sing guyu, orang di sekeliling kita yang menangis. Itu. Nah, jadi dengan manuver itu, bila mana kita yang kemarin menjadi preman, menjadi musisi, seniman, bukan masalah preman, seniman, manuver, angkat derajat kita sendiri. Sing musisi biasanya minum minuman keras, atau seniman atau tukang sound seperti saya, tukang syuting luas dol. Jauhkan dari itu karena regone larang. Jelas. Nah, kita manuver ke jalan yang lebih baik. Begitu apa? Kami kira cara itu sangat bagus sebagai filter ya, sebagai penataan. Kami kira semua ini termasuk jalur agama harus juga ngirit dalam kaitan proyek-proyek pengajian besar yang kadang-kadang tidak peduli ke selum-selum anak yatim, terus ya peduli sosial lah Mas Fajar. Kalau sementara pola agama yang sebagaimana akbar itu
dananya dialihkan kepada orang-orang teraniaya itu malah bagus kan. Berarti corona ini menggiring pada reposisi seperti itu. Nah, gitu. Nah, terima kasih Gus Wal ini dan Mas Fajar. Ini jenengan juga bagian dari kru. Terus Cuman ini kita dialog semoga menjadi inspirasi bagi semua kalangan ya, kayak kiai, santri, juga bangsa kita ini, seluruh warga negara. Ini bagaimana Mas Fajar dari lanjutan dari Gus Wal ini kita sambut dengan kajian-kajian pendengar. Terima kasih waktunya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau visual tadi memperkenalkan, saya tidak usah. ya aneh sing tak kenal. Oh iya. Dia perkenalnya sama lah. Kalau visual, Gusnya dari awalnya wanita-wanita cantik. Kalau saya terus terang yang manggil Gus pertama kali ya apa? Tapi ya saya kira ya karena apa? Bagus tadi, karena saya juga anak. Gus Fajar ini undangan itu Gus begitu lembut ya. Kalau komentar saya soal pandemi ini yang harus kita tangkap sebagai lanjutan ide atau interpretasi dari Gus Wal, Kritik juga ya, saya ya kalau memang ini apa kita hidup memang corona itu super makhluk seperti apa tadi semua keberadaan itu kan diposisikan. Iya, kalau corona itu sebagai virus berarti kan makhluk karena dia hidup, berkembang atau memecah dan sebagainya. Ya udah kita sandingi aja. Tapi kalau kita bersanding ini kan ya udah nggak usah wes ayo urip bareng Berteman. dewe ya. Berteman aja. Nggak usah apa ya nggak memang itu ada. Kalau Gus Wal kan masih ragu. Karena sama Gus, saya waktu itu apa ya istilahnya pengen buktinya tenan niku ngeten Mbak ditanya. Ada temen satu angkatan saya MTS, waktu MTS. Ini saya dengar dia punya anak 2 orang Karanggede itu. Itu kena corona positif, terus dia diswab dibawa ke Bolalali. Nah, dua-duanya kena, bapak ibunya, otomatis anaknya baru kecil itu diajak. Iya. Itu di karantina 14 hari. Pulang itu hari Jumat. Iya. Saya dengar udah pulang itu, saya minggunya ke sana. Itu saya ke sana malah menangis, Pak. Menangis saya bilang, "Oh, apa nangis lah? Bapak kowe urung rene. Tanggoku ora wani do rene. Kowe malah wani rene." Lah aku karep buktekke kok kowe lorone kepiye ngoten lho, Pak. Ternyata ora loro. Aku hanya pilek berat waktu itu sama istriku, terus dites positif akhirnya. Dan ini kono apa? On didi, 3 buah, terus 3 sayur, turu, didi meleh, terus lama pernah gitu. Lah lorone kok mulai kan katanya kalau sakit atau kita sakit lah bah meriang atau apa kan ya awak berkesut enggak. Nah berarti iya gue kan gitu, makanya ya udah kalau saya mengomentari tentang corona ini ya kalau memang dia makhluk kita imbangi dan kita punya sisi lain lah seperti teman-teman yang lakukan. Kalau saya kan ibaratnya hanya menyampaikan apa ya keluh kesah dari teman-teman seniman terutama ini yang tidak bisa makan. Nggak apa-apa. Itu tukang son juga itu.
Iya, lek Asmuti itu lek saya lalu tukang son juga. Apa keputus enggak kan? Enggak. Ya. Menyikapi itu untuk tema di kaos belakang ini apa temanya? Jihad Jihad medsos. medsos. Ya udah. Jihad kalau seniman ya mampunya berkarya, marilah kita berkarya lewat media sosial. Iya. Ya kalau belum punya akun ya titip-titip akun dulu. Seperti yang sudah dilakukan teman-teman ya LKK Bawen itu tiap malam minggu sudah ngamen online Pak. Iya. Rakitung 100.000 masuk, 200.000 Wow. masuk. Itu ya ternyata Ngamen ada online. Iya, ngamen online Pak. Teknisnya bagaimana? Ya kita pemain elektron ya sama Iya. penyanyi nyanyi, nanti ada komen-komen seperti ini Pak. Minta lagu ini. Kita kasih aja ini nomor rekening di situ. Wow. Oke, minta lagu bisa kirim rekening bisa masuk 50.000, 100.000. Kemarin itu Bisa untuk membelikan beras orang lain. nah itu Mbak. Ini udah kita lakukan ya Gus ya. Baru kemarin ya Vi di Ngidam Muncar itu kita lalah diajak sama Pak D itu punya sound. Ya alhamdulillah kemarin dapat 600-an ribu ya 600. Kita kasih nomor rekening itu. Nah itu kan pola baru. Ya Uang tidak hilang, tetapi hanya soal teknik. betul. Nah itu seperti ekonomi ya. Mungkin orang takut ke pasar, tapi sekarang model lain Iya, online online. ya. Tapi ada lagi yang konvensional, door to door. Bude butuh berapa? Ya itu kembali ke anu bagus saya. Zaman biye. Oh kue oke lah. Orang arti. Neng nak gemah kan ono bakul itu. Uming. Lombok gitu kan. Nah seperti itu. Sekarang malah kira corona banyak yang bertutup. Iya, dan itu menunjukkan uang kan tetap ada, Gus. Tapi teknis anunya yang harus Sirkulasi tetap. Iya. cinta tetap anu ya, berkembang. Tetap utuh. Perlu anu aja ini, Mas Fajar, dinyanyikke wae. Rasa cinta. Mas Agus nyanyi. Bareng-bareng. Ayo bareng-bareng ya. Vokalis Rasa cinta pasti ada. Pak istri saya. Ada makhluk yang bernyawa sejak dulu hingga kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai nanti akhir masa, takkan hilang selamanya sampai nanti akhir masa. Kompak. Renungkanlah. Ya, anu saya ikut komen atas jihad medsos. Ini fatwa PBNU loh ya saya. Bagaimana Gus menurutmu? Namanya jihad itu kan menurut saya berjuang. Iya. Setiap nafas masih berhembus ya, kita semuanya masih berjuang Iya. di wilayah manapun sampai sekecil nafas itu umpama dihitung ambekan itu kan ra iso ngitung gitu ya. Sampai detik terakhir ya jihad itu iku mau Dibutuhkan. hitungannya di wilayah manapun ning medsos. Jadi kita tidak bisa mengelak untuk menghadapi selalu bermanuver lah. Podo Berkreasi. suara Ya. pakai ono manuver. Siasati. Temanya manuver. Karena Virus tempe. sama Gus harus kompak. iya pojok-pojok es kompak. Iya.
Gitu ya. Iya, melodi. Ini anu Mas, Fajar gitarmu delay iki. Itu jene kan sama perasaannya, kan belum ref tadi Pak. Perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta. Perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta. La la la. Ora enak bocoke. La la lu elo. renungkanlah. Nah, 14 lagi. Jadi ini sambil gitarnya Mas Saek sambil mengenang Mbah Sapardi Djoko Damono ya. Ya, nunggu saya menghadap ke sana sedikit. Cintaku kepadamu sederhana. Dadi aja do bingung, aja do putek, aja do mutung, aja do ya termasuk minggatan karo apa meneh ngendatan. Nah, ini putus asa tadi. Tidak boleh. Lu Facebookku kayak kamu mati. HP-nya mati, Pak. baterainya. Lu kan udah dicas. Enggak kuat, Pak. Wah. Meja ini udah ada yang masuk. Udah ada ya? Nah, Teman-teman, ini memang silahkan untuk Yes, official sih bertanya. saya itu. iya. Dari Sandi Wijaya nih, Rahayu Abah, Wah. Nur Channel, Tari Sofi, Wedang Wedung. hadir Bah. Oh ya. Yusuf Al-Fatah hadir juga. Tias Official, Tuan Nuwun Nyai. Wah, ini istri saya ya, Guswal nih. Oh alah. Nggih, matur nuwun semua. Nyai, monggo. Nyai. Yusuf Al-Fatah di sini nunggu dapat salin anyar. Iya. Kaosnya gitu berarti takon iki. Dipromosikan sekalian. Iya, Oh promosi. iya, nanti baru kamu nyanyi. Duh, teman-teman, ngopi di mana-mana itu bisa diciptakan seperti ini. Jadi di kampung saja, tidak usah kemana-mana. Tahu. Cuman syaratnya punya tim official seperti di sini. Gitu teman-teman. Yuk, ke saya. Pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait sajak ini kau tak akan ku relakan sendiri. Pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara lari sajak ini kau akan tetap ku siasati. Pada suatu hari nanti impianku tak dikenal lagi, namun di sela-sela huruf sajak ini kau tak akan letih-letihnya ku cari. Ya sih, kata cintaku itu sederhana, bukan itu? Oh, bukan. Oh, teman-teman, ini tepuk tangan nih. Oh iya. Ini lagunya Gus Saek ini Bukan puisi. puisi gini, puisi kau angkat menjadi lagu kan, gitu loh.
dan betapa puisi itu bertebaran banyak dan hanya butuh orang yang di tengah sepi mengolah diri. Nah, Gus saya gini orangnya prototipnya berteman sepi, mengolah diri. Sampai tidak sempat syukur. Enggak, Pak. Saya tidak berteman dengan sunyi. Apa? Saya bersanding dengan sunyi. Oh, Kalau sudah bersanding pasti terusannya bersendaguro. Guyon berarti. Guyon kali. Kamu ya bersanding dengan corona. Berarti Guyon wae artine. Corona. Guyon wae. Teman-teman, memang banyak juga apa yang disampaikan Gus Wal tadi didukung juga oleh satu kabar bahwa ini grand skenario dari orang yang punya duit tetapi modal itu mandek ya, dari modal mandek gawe odo-odo ya, bareng odo-odo karena di era global juga disiarkan secara masif ke seluruh dunia dan inilah efeknya. Jadi orang sebenarnya menjadi takut itu lucu ya. Dan kalau memang ini realitas yang dipaparkan Gus Wal, ada semacam ketakutan dan dipresur dari aparat, itu kita punya cara lain yang sudah dididik oleh panjang dari sejarah gerilya peradaban. Nah, itu saya mempromosikan sebuah gerakan gerilya peradaban. Artinya gini Gus Wal, kita tidak boleh mandek. Nah, dan itu harus didukung dengan sarana dan prasarana. Nah, untuk jeda ini towo. Teman-teman, ini untuk dukungan kampanye jihad medsos. Ini subscriber ini akan saya harapkan juga semua lini di bangsa kita. Ayo kita bikin semacam Facebook yang bermartabat. Kemudian Instagram, kemudian apa nih Kang Wal, vlog, Apa ya? Twitter, Iya, orang banyak program sekali. apa nih? Ada di Imo, Imo yang Zoom yang sudah banyak dilakukan. Iya. Instagram, Imo, Telegram juga ada. Terus ono neh link. Kemarin pas hall itu ada program link. Kalau untuk upload ada juga untuk promo itu di VTube, bukan YouTube tapi VTube. Vito. Nah, Nah, Telegram. ini bisa secara edukasi gitu bisa disampaikan. Nah ini teman-teman, saya punya jualan kaos ini. Kiai santri subscriber. Logonya Tari Sufi karena Tari Sufi itu memang intinya matikan ego, menyalakan cinta. Ini kira-kira ada giveaway? Ini untuk subscriber baru-baru kan. Nanti ada giveaway. Apa itu? Hadiah. Oh iya, ini hadiah ini. Hadiah. Nah, ono meneh sebuah hadiah yang diberikan kepada seseorang yang memang berprestasi di dalam medsos gitu loh. Ini ada juga yang sudah pesan ini dari Alamandaan. Burhanuddin. Iya. Enggak. Iya, itu. Burhanuddin itu. Alamanda. Itu Alamanda itu. Coba dibuka nomornya Gus Habib. Ya karena yang mengatur sirkulasi bukan saya, tapi anak saya nomor 2 namanya Gus Habib. Nah, dan yang belakang teman-teman ini ada logo NU karena cinta itu bagian dari 3 ukhuwah tadi yang menjadi prinsip NU. Dan orang Timur Tengah, negeri-negeri Timur Tengah datang ke sini belajar pola pendidikan edukasi dakwah bukan ke pemerintah, tapi ke PBNU. Dia datang ke PBNU. Bagaimana cara pola membina umat supaya memahami keragaman gitu. Terus ada logo tadi Tari Sufi dan ini ada jihad medsos. Nah, terakhir tentu ono ujunge Kiai Budi Channel. Gongi Betul nih gua. itu gitu. Ya, ini Lebih. ini 100.000 Tinggal sudah plus jam ongkir. tayang. Ya, sudah plus ongkir ya. Silakan nomor samping coba 085 868 868 872 872 198 198. Sudah diketik di sini.
biar diketik oleh Gus 0858 Fajar. 68 87 2198. Iya. Oke. Gus Sabik namanya, itu yang mengatur sirkulasi. Saya hanya tukang promo. Nah, ini ada yang pesan buat cewek kaos panjang baru. Oh ada, tinggal pesen aja. Ada. Ada di cetak. Istri saya ya. Dia kan bayar paket nih. Kan bayari Pak nih. Ditransfer nanti dikirim ya. Jadi ini kaos bagian dari kampanye ya. Kampanye terus ini. Iya. Gerakan untuk masing-masing kita harus cerdas. Ngono kan anu visual. Nggih. Kudu cerdas kayak dirimu ini. Sehingga mampu menciptakan sebuah gerakan di wilayah anu ya susuan suruh Bawen. susur bawen. Bawen. Kalau saya Bawen. Bawen. Kalau bisa di rumahmu tadi anak-anak itu dikasih anu. Kalau di apa bacaan buku itu saya lihat di Jogja. Jadi anak muda jualan buku tapi dia calis buku-buku yang dibaca oleh anak-anak. Ya, unik bacaan judulnya. Ya seperti kenduri buku ya bisa. Dan ini bagian dari anu gerakan kita ini. Ya, monggo ini gantian Mas Agus. Ya jenenge jagong tuh Mas. Ini mesti bisa muni-munine ya. Di situ kita akan memperoleh keluasan pandangan ya. Karena masing-masing orang ini beda pendapat dan beda pendapatan. Oke Mas Agus. Ya, terima kasih atas waktunya, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya sependapat sama Gus Wan. Jangan. Ya harus sependapat, kita kan kru. Sama Gus Fajar juga sama. Ini kena baca lagi. Nah, bahwasanya untuk menyikapi adanya katanya itu tadi ya. Ya. Covid Konflitan. Ya, Covid-19 ini kita tidak perlu begitu takutnya sehingga kita takut akan melakukan kegiatan apapun, takut untuk bersilaturahmi, berkumpul seperti ini, ngobrol seperti ini. Bagi saya pribadi mungkin tidak perlu ditakutkan, karena selama kita pengalaman kita ya Mas ya, kita keliling sekabupaten yang dulunya sangat ditakutkan ke titik-titik zona merah. Pada orang awam sangat takut, bahkan dengar kabar daerahnya pun sangat takut. Tapi ketika kita keliling dengan jihad Virtual. jihad virtual, Iya. dengan keyakinan kita, kekuatan keyakinan Yang diri penting kita, yakin. ya, yang penting yakin. Alhamdulillah kita belum pernah menemukan hal-hal yang ganjil atau hambatan yang selama kita berjalan 2 putaran ya Mas ya. Ya. 2 putaran, alhamdulillah kita sukses dan alhamdulillah kita Sehat diberi kesehatan walafiat, tidak ada gejala-gejala yang berkaitan dengan itu. Sampai sekarang pun kita alhamdulillah masih diberi kesehatan seperti ini, masih bisa berkumpul-kumpul sama saudara, sama teman dan poro-poro. Ibaratnya lah kena Covid dhewe ya kita kan gitu. Gus. Kan ya. Ini suatu bukti nih, 2 Pak. bulan ya Iya. muter Kita zona merah. keliling, Ya ya seperti salaman ini. yo ambung-ambungan. Kita memberi contoh-contoh yang positif dan contoh yang kita sudah pernah lakukan. Kalau kita cuma sekedar bicara, wah kita nanti dibilang bahwa kan kita menentang, itu repot. Yang kita bicarakan kan tentang fakta kan. Iya. Ternyata kita ke zona merah, ke titik-titik, ke pelosok-pelosok, bahkan ke tempat yang ramai pun alhamdulillah kita juga aman. Maka dari itu antara percaya dan tidak percaya itu tergantung keyakinan kita masing-masing dan tergantung kita diri sendiri. Nah, mungkin masukan dari saya cuman sebatas itu, sekedar apa tadi kita membicarakan antara
adanya COVID dan tidak itu tadi. Itu soalnya bisa menjadi hambatan untuk kita berkegiatan, bahkan sampai sekarang pun yang banyak menjadi konflik ya soal itu, Gus. Begitu. Maka dari itu kita ada masukan sedikit ya seperti itu. Tergantung keyakinan kita masing-masing gitu, Pak. Ya, terima kasih Mas Agus. Teman-teman, ini saya dialogkan karena memang benar orang awam itu takut, dan ini saya dapat gemboran dari orang pinggir jalan gitu. Alah, lapo Mas takut engko nak proyeknya duit entek ora bar. Kok sadis banget ya, sadis kalau itu komentar itu. Padahal itu ya orang pinggir jalan tapi nyelomong seperti itu. Kalau ini tuduhan seperti dia itu kok menuduh ini proyek gitu loh. Dan kalau ini benar alangkah nistanya ini orang yang menggelontorkan COVID-19 sehingga bisa mau mengaruhi dunia, bukan sekedar negeri kita, dunia. Dan negeri kita masih tergantung kepada jejaring dunia itu. Dan apa yang disebut oleh Raffi tentang terakhir tadi, kamardikan, itu menurut Soekarno benar bahwa merdeka itu baru masuk pintu gerbangnya, merdeka secara politik. Tetapi begitu masuk, Mas Wajar, ternyata masih banyak unsur yang bersifat kolonialistik. Berarti belum merdeka ya? Iya, di dalamnya itu masih harus kita daulatkan ekonomi, kita daulatkan budaya, peradaban, kita daulatkan tentang banyak hal. Karena baru masuk itu gerbang ya. Nah, disitulah kita ini butuh perjuangan, dan di tengah kesulitan itu saya tidak peduli juga. Kita kalau memang ada hambatan-hambatan, kita terobos dengan gerilya. Seperti saya menyebut penjenengan semua itu gerilya peradaban. Gerilya. Jadi betapa sekarang butuh gerilya seperti dulu. Dalam kaitan di tengah hambatan kita terobos. Nah, itu peradaban tetap bergerak. Nah, saya kira Raffi ini tukang nutuki salon daripada nutuk wong. Maksudnya nutuk ya ono banyak kata loh. Nutuk ndase karo nutuk anune. Dereng gitu. Itu kok kolek nanti pipis. Bagaimana kamu ya anak muda kumpulnya wong tua-tua, jadi tentu ada vibrasi ya, pengalaman yang sangat indah, dan bukan kok merokok kamu cepat tua dari usia yang sebenarnya, tetapi kamu kumpul dengan Mas Guswal, Mas Agus, Mas Fajar ini, kamu akan memperoleh vibrasi pengalaman hidup yang sangat-sangat bagus. Cuman memang kudu rekoso, soalnya kowe iki kalah. Lairis main lagi ya. Bukan kemus. Ya kuwi wis nasibe jangan ngono, bukan kok kalahan dalam negatif, tetapi gojlokan itu hanya membentuk gitu Gus Fajar. Iya, tempaan. Iya. Oke, monggo Raffi. Nggih, terus apa? Iki saderenge kita bacakan dulu komentar niki banyak, Pak. Heeh. Pak Ini ini ra iso bicara ini. Kalau pembicaraan ini, Pak. Kalian Ini ada Tias official niki garwanya Guswal ini. Kalau saya kata sih lengan panjang. Oh iya, lengan panjang ada nanti. Terus Alivia Arsi Pelet nih, pelet. Puisi apa? Selamat meluncur kaosnya. Iya. Terus ada lagi Tias official. Bapak kaosnya enten sing alit Gedek Safik lah. Itu sudah dua berarti. Berarti anak saya yang di pesantren ya pesan kisan. Iya. Ukuran yang terkecil apa tuh? S. Iya, ada. Itu kan 100 saya bagi XL, L, terus 3 sangi sampai yang terkecil. Nah, ini kampanye jihad medsos supaya masing-masing anak dengan alat Gus Fajar yang canggih seperti itu nanti kita jadikan lapak jual beli, kemudian juga karya tadi yang kau sebut, dan itu harus digelontorkan ke medsos supaya medsos dipenuhi oleh kabar-kabar baik. Nah itu intinya begitu.
Piye Rabi piye? Oke, ngeten Mas. Kemarin kan kita habis mengisi acara di Doplang Bawen. Nah, di situ acaranya santunan yatim piatu, Pak. Iya. Biru. Napa? Donasi. Donasi dari anak yatim. Untuk anak yatim. Iya salah wi. Wah. Juk, Ono acara no Kaliwungu iki acarane weh. Jaluk. Weh. Nah, dan di situ Pak Lurahnya memberikan sambutan. Nah, sambutannya bagus itu. Corona itu adanya hanya di media sosial. Di Doplang nggak ada corona dan di situ pengunjung itu full, lapangan penuh, Pak. Iya. Dan tidak ada berita Covid. Nah, gini wow dilanjutkan dari Guswal bahwa Covid masih banyak pertanyaan. Kalau di Kabupaten Semarang sendiri untuk kesenian masih dihalang-halangi, tapi untuk wisata semilir dan dibuka dan pengunjung banyak terus. Nah itu dari pemerintah bagaimana kan? Nah sementara ana pengajian malah Dibubarkan. ora trimo yo izine barang diruwet-ruwet. Wayangan dibubarkan. Iya. Iya. Ya contoh layangan dibubarkan. Iya, jenengan. Di anu kemarin di Bancak. Beringin. Itu padahal ada gareng Semarang, Pak. Sudah naik langsung stop. Kenapa nyetopnya enggak dari awal kan gitu? Ya, itu seperti itulah. Itulah yang saya sebut hambatan dari ranah kuasa. Dulu itu model kayak gitu di era penjajahan seperti itu. Tapi saya tidak menuduh pemerintah itu gantinya penjajah. Iya. Bukan. Tapi secara tidak langsung langsung saya nanti pada akhirnya bisa saja mengatakan kalau ini tidak dibeberkan menurut kritik Guswal itu, saya bisa menyebut pemerintah ini perpanjangan tangan dari kolonialisme global. Nah ini kan negatif dan harus kita lawan. Maka PBNU mengatakan jihad medsos. seperti Mbah Hasyim Asy'ari dulu ketika Belanda bonceng sama Inggris di Surabaya, kemudian terpaksa Mbah Hasyim Asy'ari menyatakan resolusi jihad. Harus kita lawan itu orang yang bonceng terhadap kolonialisme dari COVID-19 ini lah itu. Ngono ya ceritanya. Ini sapa nih? Dan kalau kita mau berbicara tentang Covid nih, Pak, coba pemerintah itu membuka forum komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Nah, biar kita kan ngobrol di sini kan pemerintah mungkin nggak ada yang melihat. Dianggap angin Nah, kita biarkan anjing menggonggong kafilah. Ini kowe ora anjing. Masuk nih, Pak. Hari swarga. Wangun ora kira. Bangun terus bangun ngono. Pak dipatutke wae nek syukur ana wong sedih ya, Kan buka ke lawang, Dek. Banjir. Ya itu lebu, banjir metu. Apa yang mau ngikut ya itu? Ya lanjut. Dibuka forum ngoten, ini saran untuk pemerintah nih untuk yang menonton. Dibuka forum diskusi saja antara pemerintah dan rakyat. Apa mau rakyat dan bagaimana solusi pemerintah ngoten. Ya, kuwi tak potong. Nak pemerintah orang ngadake kuwi akan ada pemberontakan. Loh, itu daripada ono pemberontakan rakyat karena sudah tertekan, golek pangan raiso, ekspresi budaya raiso, pengajian dilarang. Bahkan ada indikasi pemerintah ditodong tuding, bukan ditodong. Ini apakah ada gerakan ideologi komunis hidup? Loh, kan bahaya meneh. Loh kuwi lho. Nah, di tengah ini, maaf tadi saya bilang kapitalisme dengan Covid ini akan runtuh oleh dirinya karena ini yang bikin orang sana. Ya, tapi akan meruntuhkan. Kenapa runtuh? Ekonomi akan bergerak secara jaringan. Nah, ini Kang Wal, nanti dianalisis ini. Fungsi jaringan di dalam dinamika ekonomi supaya anak-anak muda itu wani buka lapak kayak bojomu lho, Gus. Kuwi buka apa kuwi? Dodolan apa? Wong rabi kan terus ono, Pak. Jadi melayani jasa wong rabi niku. Mahar, terus dekorasi. Wis wong rabi enten terus, Pak. Gus Apik mau bilang,
saiki duwe tok bangun iki wah. Sangko anu kuwi mau usaha kuwi. Oke, jadi nganu jarine Abah kan bekerja itu melayani. Jadi melayani wong rabi-rabi kan berkah Abah. Lewat Ini ku mahal online juga, Iya. online sekarang medsos. iya. Karena Ya jihad juga itu. jihad. Tapi kemarin kita sudah sengaja mengadakan 2 event di kabupaten sebenarnya Pak. Iya. Itu yang pertama itu di Mayukuning dengan adanya donasi juga, donasi anak itu juga, budaya juga, kesenian Jaran Kepang yang Iya. ada di lokasi penontonnya lebih dari 1000. wah, lebih lagi, lebih dari 3.000. Ternyata tidak ada masalah sampai sekarang. Itu komunitas kami kemarin mengadakan yang 2 kali komunitas kami itu donasi juga di Indoplang yang diceritakan Raffi juga seperti itu. Ternyata antusias masyarakat itu lebih besar condong ke seperti itu, bukan menyendiri. Yang istilahnya. masih diherankan di wilayah kita itu adalah masjid sok dibatasi. Lah sing wong NU kulino rada kan nggih lan sing wis kulino rapet dadi rada jingkras sithik ora apa-apa. Lah sing sopnya wis kulino sikile digarke megarune ora kapok. Ya ben kepongkang. Lah itu Wis tau tak ngomong. Watai kowe niru aku. Nah itu kan kira katakan Sekolah yang bukti ya. iya ya makanya itu di masjid-masjid di wilayah Bawen di daerah saya itu juga sofi 1 meter kemarin nang masjid Pasar Sapi tak klerei. Saya itu sebagai ketua takmir kan ada sekitar 10 tahun lebih itu nggak saya perintahkan untuk memberi isolasi itu, tapi ngerti-ngerti warga kok isolasi dewe lah, aneh. Harusnya kan kita rapatkan di ketakmiran atau gimana. Kebenaran saya di sana kan sebagai ketua takmirnya, orang diomongi ngerti-ngerti isolasi karena itu saran dari Babin Kaptipsa, Kamtimnas Kamtimnas atau kepolisian daerah atau kelurahan setempat. Kok aneh. Jumatan dilarang di masjid. Kemarin saya waktu itu pertama-tama dilarang, menara Jumatan repot, Jumatan musola. Ini aturan anyar itu. Gini, atas datamu itu ada orang bilang bahwa ketakutan Covid ini kok ngelingke zaman swidak 5. Ana wong anggota PKI siji wae nang desa ditakuti seluruh kampung. Coba ana sing nganti muni ngono. Karena ancaman itu yang menakutkan. Nah, itu saya pernah dengar sampai sebegitu. Jadi ada tuduhan bahwa kalau sampai Covid ini berefek agama dalam amalan ibadah, entah itu agamanya apa Mas. Kuwi kok ana indikasi dituduh ini grand skenario dari paham komunis. Gitu kan. Nah, ini kan berapi juga. Nanti akan dituduh ada kebangkitan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Tetap kita berprasangka baik kepada semua warga Elemen, ya. Tetap ini dalam kondisi yang harus tadi terjaga, saling anu Kang Fajar iki butuh masyarakat iki nek pas ana bencana kae butuh apa jenenge sing gawe gembira iki apa jenenge padane ana tsunami terus ana tutor sing ngomong bocah ini jak nyanyi untuk terapi shock terapi yang menggembirakan hatinya gitu. Relawan yang menyambangi mereka untuk menyemangati seperti di Palu di mana mesti ono. Jadi bocah-bocah di tengah keterpepetan itu dibunga. Ini masyarakat ini butuh. Nah itu. Lagu niku apa jadi? Jepodo nelongso zaman rekoso terus urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu seneng anu gawe karo ayem ulah aja meteng kaya sing temen
kota kanca Adem rekoso budidaya kota kanca wiwitan rekoso paring-paring Pak lewat ATM kula Ngamen online. Ketik ini bisa lagi rekening ada di bawah ini. Teman-teman, memang sengaja saya kemana-mana ini gerilya untuk menyemangati masyarakat. Jadi saya sendiri melihat setiap ada bencana kok punya relawan seperti itu, dan mohon semuanya seniman, semua budayawan, ayo kita semangati itu masyarakat. Bahkan di pondok-pondok sendiri juga harus seperti kemarin di tempatnya Kiai Usman Ali di tingkat intern pesantren, santri ini dibungah ke 1000 santri di sana, dibungah ke lewat sholawat, lewat musik. Bahkan saya anjurkan ada kongko budaya di tingkat pesantren dengan jumlah 1000. Ya, suatu ketika mungkin kita bisa ke sana bersama itu. Ya, gitu. Teman-teman, ini dialog semakin menarik. Ini kita ulur-ulur karena kita mengejar jam tayang. Iya. Sekarang pertanyaan deh. Pertanyaan saya, wawasan atau pandangan Yai Budi tentang masalah tentang keagamaan terutama, seperti yang ada di wilayah-wilayah negeri kita, terutama di soft yang diperlebar, soft diberi jarak, bahkan ada yang kemarin di awal-awal pandemi itu Jumatan ada yang di jalan, ada yang di musola. Ini detik apa ya, menjadikan hukum sendiri lah. Itu gimana untuk pandangan jenengan? Ya menurut saya salah gitu kan. Iki moderatornya diwale ya. Ini maaf saya sebagai Pak narasumber. Menurut saya kalau wilayah agama sudah diinjak-injak oleh aparat, nah, ini pertanda ada gejala otoriter. Kenapa? Wilayah keyakinan yang ojo meneh kok soal urip, soal mati dilakoni, ya, gitu kan? Yo, mati urip itu dilakoni oleh keyakinan. Ini kalau sampai diinjak-injak oleh petugas, oleh aparat, oleh pemerintah, maksud saya, maaf ya, bukan di Indonesia tok loh Kang Wan. Ya, di seluruh dunia. Ya, di dunia. Ini berarti ada dinamika yang dituduhkan atas COVID ini. Ini penyakitnya hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dong geragas karo dunya tapi wedi mati. Ini penyakit yang disebut oleh Rasulullah wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah. Mental lemah mana yang kau maksud pada zaman nanti? Itu dijawab singkat hubbud dunya wa karahiyatul maut. Pertanyaan, wa mal wahnu? Wahan. Lu kok yo COVID-19 ki kok Wuhan itu? Nah, iki padha karo iki. Padha ratisnya. Kok matinya lewat Wuhan. Nah itu kan. Dan inilah pendapat saya Jadi nanti ini harus diberhentikan. Pemerintah harus lepas atas kontrol terhadap tempat-tempat ibadah, diberi keleluasaan. Kalau nanti ini sampai merangsek, ini tuduhan masyarakat tidak salah. Kalau COVID-19 ini berefek terhadap beredeli agama. Nah, ini kan berat nanti. Di tengah Pancasila yang kita gemburkan, kita bela, malah ini ada indikasi memperlemah sendi-sendi Pancasila itu sendiri kan gitu. Kan medeni kan. Mula aku ki ya amit-amit kalangan pejabat ki do wedi ngundang aku ki
soalnya aku kena nyeletuk ngomong. Jadi mereka tidak terima kalau dikritik seperti itu. Bicaranya mahal mungkin. 200. Itu setengah. Tulungan setengah maksa. Saya sendiri kalau memang kesukaan saya kan drusup-drusup ya. Penjenengan bisa lihat sendiri. Saya tidak terlalu kami panggungin di ranah-ranah aparat ya. Ning aku yo ora ngomong sing kira-kira nglarake hati pemerintah. Karena prinsip saya seburuk apapun pemerintahan kok ijek ono itu masih mending daripada sesaat pemerintahan tidak ada. Dan itu positive thinking saya terhadap pemerintah. Tapi ojo kebangetan. Nah ini memang cara Allah menegur dan mereka nanti terkena imbas dari kualat ya bahasa saya terhadap rakyat, maka akan kena batu. Nah gitu Kang Bal. Jadi ini kita balik, saya MC lagi. Bedanya pertanyaannya. Giliran Mas Fajar iki ora komen pokoknya ngai lagu sing kira-kira menjadi penggembira bagi suasana. Aku kepingin no Yogyo Mas Wal. Hotel-hotel seperti tempat oka-oka, kafe itu banyak yang buka, tidak ada pembeli. Malam sedikit saya simak, sepi. Jogja mana? Coba, jangan jauh-jauh, Undip teman-teman. Ini sama, kalau buka sore, pembeli ada tapi sedikit. Malam itu hanya pinggir jalan yang ada warung-warung. Di dalam yang sebenarnya riuh pada saat itu, sepi sudah. Nah ini nanti kan para pemodal habis sudah. Kontrakan yang dibangun dengan biaya tinggi sekarang kosong. Sementara Departemen Pendidikan belum bisa memastikan kapan ini masuk. Ya, malah pakai online, ya kan? Boroske wong tua gitu. Nah, di samping boroske wong tua oleh wong tua tidak bisa tahu tentang jejaring secara canggih kan, Gus Bang. Ini juga persoalan. Ya jenengan wong pendidikan. Wes. Dasar. Iya. Komentar sithik engko terus lagu gitu. Ya. Lah iya. Kalau ada menangi kafe. Kalau sisi buruknya, kalau di apa ya, di dunia pendidikan, anak saya di SD, itu ya sekarang ini kenapa buka medsos itu atau pasti ada iklan-iklan yang memang belum saatnya anak-anak itu melihat. Itu beberapa kali saya dampingi anak, ya bertanya, anak pasti bertanya, ini apa Pak? Ya kita wis lewati, karena tahu-tahu ada kan, kadang kita nggak. Dengan kok niru itu lewatkan iklan. Lewati. Lewati. Nah itu sampai iki asik apa lagu sing anyar apa iku tadi. Sing ngomong kuwi. Nah, itu kan hal-hal yang sebenarnya sisi negatifnya ke anak yang baru umur SD sudah harus daring istilahnya, harus daring. Buka HP yang bukan pada masanya. Bukan masanya itu yang saya tidak masuk itu. Iya. Ya sisi lain Gus Wal itu medsos efektif. Iya. Sisi lain kayak ngono menurut penjenengan. Kalau menurut saya, kalau untuk anak-anak di bawah umur atau di SLTP ke bawah sampai SD itu, kalau untuk pelajaran daring itu kurang efektif. Pertama, kesopanan santunan anak itu akan hilang. Karena apa ya? Sing jenengane namung Jawa iki ngarani wong cah sing soleh kuwi sing unggah-ungguhe gede. Tapi dengan adanya pembelajaran lewat online, anak itu tidak akan mengganggu dengan Mbah Google. Karena guru Mbah Google hari itu. Iya. Nah, guru gelap itu karena akhirnya dengan sudah 7 bulan ini sekolah dengan daring, akhirnya anak itu hilang gangguin.
dengan orang tuanya hilang, apalagi dengan gurunya yang ada di sekolahan tapi tidak di hadapan mereka. Menurut saya ya dari dinas pendidikan itu harusnya mbok ditegaskan karuan misalkan rakyat sekolah ya selama sekolah benar pesantren kabeh ya. Karuan ternyata di pesantren diperbolehkan karena anak itu tidak keluar di lingkungan pesantren. Seperti contoh anak saya yang besar itu sekarang dari sudah hampir 2 bulan ini bebas di pesantren itu bebas, tidak ada masalah di Magelang itu kan. Tidak ada masalah di pesantren no covid atau enggak ada. Itu berarti kalau atau bila mana ditegaskan lagi sekolah minimal kalau memang tidak harus bersama-sama dibagi, kalau maksimal 20 murid pagi siang pagi, tapi setiap hari biar berhadapan dengan tatap muka langsung dengan guru-gurunya, takdimnya itu. Berapa teknis itu mungkin di tengah hidup pikuk kayak gitu. Ya kalau mereka menyadari harusnya mungkin. Maunya pemerintah kebiahuan aja. Nah, gitu. Ya itu. Ya, sama pemerintah itu sepertinya mengikuti jalur Gusti Allah juga. Sing elek siji kena bendu kabeh. Gitu kan itu mungkin. Berarti Gus Pak, sing modal Gus Pak. Gusti Allah yang bersalah itu satu, mungkin di suatu kaum itu yang bersalah satu, yang jelek satu, yang lain 10 itu bagus. Tapi misalkan kena tsunami, enggak orang ngerti ku sing apa sing semua kena gitu kan mungkin. Ya pemerintah mungkin kebiaya seperti itu. Sing kena siji tapi sing ditahan atau dikena dampak jutaan umat, jutaan. Lah wingi ana polisi gremeng Pak Yai aku kijane polisi ki yo piye wong urusan kesehatan kok nganti polisi yo ngono. Nah, pastinya itu diteritorialkan. Ini kalau memang ada yang sakit ya memang urusannya kesehatan. Untuk yang lain bisa dipersilahkan dalam dinamika gitu loh Gus. Jadi ini bagaimana kalau sudah bicara seperti ini kita mentok semua. Bicara polisi itu ya tempat saya seperti itu. Sersernya itu sampai saya ngamen online sama teman-teman itu sepenting aja ngandani aku. Gue main dhewe. Ngoten niku. Karena itu sikap aku ya wis bingung ambivalen toh Gus Wan. Satu sisi ngono, sisi lain kok jero ngomong itu kan tidak menjadi rule of law publik. Piye pokoknya ya dihibur aja. Aku apa sih? Tapel di ruang medsos kita bertemu. Ya. Ya ini lagu yang akan kita rekam. Nunggu waktu. Memang waktu dia. Ini ada yang bertanya nggak ini? Teman? Oh ini apa ya? Salam. Oh salam dari Gusto Bagus Muhammad Kebagusan Ampel Gading Pemalang. Oh ya dari Pemalang. Selamat malam ini. Juga yang tadi awal-awal Aisyah channel. Iya. Channel. Komel. Sambung macan Argentina. Oh iya. Jauh. Terus ke bawah ada. Udah baru tambah 2 itu. Iya, oke. Ini sebenarnya lagu doa untuk kita semua. Yaitu kalau saya tadi kembali ke awal statement saya awal, kalau corona ini makhluk ya kita seiring aja. Dia hidup, kita hidup. Ben golek pangan dhewe. Tapi ya ndang lunga. Kalau memang dari Wuhan ya wis balione Wuhan. Wuhan. Wuhan itu apa no? Sebenarnya lagi Wuhan musik ya. Kita ngarang Wuhan. Udah orang Wuhan. Ya kita kasih berdunganya dulu dari Rabi Ahmad. Singgahnya PB2 kalau nggak salah.
Singgah singgah kala singgah pansumingkah durga kala sumingkih sing asira sing asuku singatan kasat moto singatan ka sing wulu sing bau kabeh padha sumingkira ing telening jala idi. Ora ketok nanging kowe ana ora muni nanging kowe dadi lara sedelo bisa dadi perkara gawe geger saindenging donya. Nganti tekan kene kowe ana ning kono kowe kok tambah ndotro nyiksa manungsa saprana-prana nganti kapan tulung dan luwih. Ijabai doa kula niki corona enggal serno ing bumi dulur monggo sami memuji doa kula niki urip ayem kados wingi. Ngene-ngene iki teman sakjane nok kampung-kampung, nok dusun-dusun bisa kita ciptakan seperti ini. Sehingga sambil membahas peradaban lokal dengan menteritorialkan persoalan dan anak-anak muda milenial khususnya harus tahu tentang apa mau sing kok sebut nyanyianmu siasat, ya kan? Ada siasat apa mau sing disebut anu kok siasat manuver iris tempe istilahnya bahasa supir. Nah seperti itu sehingga hidup
tidak dilanda kecemasan. Seperti Syekh Rumi sendiri selalu menegaskan bahwa everything from problem itu bagian dari penggosokan intan yang butuh digores, karena intan itu kalau digores lempengnya semakin banyak, ketika kena cahaya dia akan terasa hidup dan memendar-mendar pantulannya itu. Kalau itu wujudnya iman dan memendar ke seluruh tubuh, disebut Syekh Rumi dirimu menjelma cinta. Karena di dalam tubuh ini kata Rasulullah ada 360 sendi, tulang-tulang, dan setiap sendi kalau digerakkan atas cahaya iman itu, maka diri pun menjelma menjadi cinta yang tetesannya itu melayani, berbagi, rukun, dan seterusnya dan seterusnya. Gus Aek pada level ya tidak harus negara kok kabutan atau Gus mikir negara. Kalau saya kok lebih condong ya Gus Mus ya, semoga sehat selalu beliau. Amin amin amin. Tetangga itu. Saya kemarin ketemu cucunya ya di Magelang, dan di situ ada satu keindahan rumah tangga yang dikisahkan Gus Mus karena punya sudah suwargi atas pelayanan, sampai pelayanan itu dipandang Gus Mus sebagai apa Gus? Tanda tangan sidik jari. Sidik jari. Sidik jari di situ bagian dari tetesan atas pelayanan, dan itulah cinta intinya itu. Ya, monggo Gus, ini lagu kedua dari gubahan puisi Gus Mus kau nyanyikan. Ya, semoga kita di masing-masing rumah tangga, di masing-masing masyarakat ada sidik jari yang bagian dari tetesan iman itu. Ya, amin. Salam sungkem saya ini kepada Gus Mus kalau memang menyaksikan siaran live ini. Agak sana Gus. Di sini sidik jarimu ada di mana-mana, ada di dalam pintu, ada di jendela, ada di seantero rumah ini. Maka alibimu tak bisa diterima, kau tak mungkin di tempat lain. Di sini sidik jarimu ada di mana-mana, ada di daun pintu, ada di jendela, ada antara ruang ini. Maka alibimu tak bisa diterima, kau tak mungkin di tempat lain. Maka alibimu tak bisa diterima, kau tak mungkin di tempat lain, di tempat lain. Di tempat lain.
Ini Gus saya ini baru berapa lagu Gus? 4. Ya nanti masih 2 berarti ya. Masih 2. Teman-teman, ini semakin dini hari ini. Baru jam berapa? Setengah 11. Oh masih sore. Ya masih sore. Kopi. Bumi. Oh masih kopinya ya. Oke. Ya. Teman-teman, kita beralih dari analisis seperti tadi. Berarti dari tema tadi. Ini agak pembukaan. Dan kita lebih fokus gini loh, jenenge wong ki butuh anu to Kang Wan. Jenenge rezeki rakitan dulang anak bojo. Kemarin aku nang Sragen karepe nilai orang Batik di kampung Batik, ternyata saya ndelala pinara di tukang batik dalang namanya Ki Suwanto. Sapa sing temangan daging wong itu? Ki Sumanto. Nah, saya cari batiknya memang mengalami sepi gitu sementara, melanda batik juga. Dan dia untuk mencukupi keluarga cari pasir di Sungai Bengawan. Nggak maluan Ki. Nak tengah jengi Gusti Allah kok. Dia tak malu. Inilah tanggung jawab saya, wilayah asal halal. Kan mengharukan sekali. Jadi itulah tahan banteng teman-teman bagi mental bangsa kita ini yang sejak Belanda, Jepang sampai era demi era ini kan mengalami kritisasi juga dalam bagian bangunannya karena belum bisa membuat senyum rakyat secara mayoritas ya. Dan itu saya ternyuh sekali ketika dia gelubrut di sungai dodok geragap-geragap. Ya inilah Kiai yang harus saya tempuh dalam kaitan saya nyulang anak-anak saya. Di tengah tanggapan yo sepi, terus batik sepi atas corona. Kalau ini makar dari para taipan dunia, artinya Kang Wa tadi bilang seperti itu, saya melihat banyak juga para kritikus itu bilang bahwa ini grand skenario yang dimiliki para pemodal untuk menggelontorkan uang yang mandek supaya dia tetap eksis, dan ini efeknya digugu oleh seluruh dunia sampai ono sing kritik wong keblat wedo hilang, maksudnya Ka'bah nanti ditutup kan aneh. Kalau sampai sebegitu terus kiblatnya nanti. Nah kita ternyata dari balik corona ini akan Tuhan tunjukkan bahwa kiblat hati ini yo no Gusti Allah. Cara wong Jawa. Lah nek sak mengu-mengune eling to. Ya, ning gen ora dadi geger karo sing bagian dari amalia syar'i jenenge kiblat ki nak sembayang yo no Ka'bah kono. Lah ning kok yo Ka'bah kok yo ditutup lho. Terus kiblatnya kok no endi? Nanti ya. Lah niku sing taman dengetan. Maka dari itu ini bagian penggiringan jebul kiblat pada hakiki itu kiblat hati ini Gusti Allah. Ya sak madhep-madhep dalam kaitan kegiatan harian bukan ketika sembahyang. Nah sembahyang yuk kiblatnya ke Ka'bah. Tapi secara hakiki kita kemanapun berpaling itu fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun berpaling kita menghadap wijah Allah. Inilah orang Jawa yang memekik-mekik oh Allah Allah delalah la dalah Allah Allah lah, seperti itu pekian-pekian kita. Nah teman-teman, paling tidak ini Guswal menukun rembuk soal penyemangat dalam kaitan mengais rezeki. Soalnya aku dewe kiai model keliling di cancel ya Guswal. Covid awal-awal kayak tuku rokok lah iso akhirnya
Iya piye meneh nglinting. Aku nak nglinting kok yo nganti ra iso tuku Mbako. aku rencanaku meh nggawa anu kuncung jagung. Klobot. Ora kuncunge ya, Gus. Lah itu sampai sebegitu ya. Ya. Bagaimana Gus Wal ini untuk menerobos ya kecil-kecilan mikroekonomi yang penting masyarakat jalan melalui medsos. Nah, ngono sing jenengan. Kalau saya sendiri sebenarnya juga merasa kemarin itu merasa kaget. Kaget dengan wow, cancel untuk job. Saya sendiri kan bergerak di bidang jasa. Sebenarnya tukang sound system. Tukang sound system juga tukang syuting. Iya delalah kayak delalah nek. Kesannya Allah itu semua di cancel, Pak. Iya. Semua di cancel, arep nguripi bayar, bahkan bayar ujian di pesantren itu sekitar 5 juta sekian nggak kuat. Iya. Akhirnya, tapi dengan adanya corona ini saya justru bersyukur juga. Bersyukurnya saya itu jadi wong resikan. Saking resike power tak dol saya. Kamera besar dijual dibeli Mas Fajar. Jadi itu sekarang. Itu yang kemarin sempat merasa, tapi beranjak 2 bulan 3 bulan itu berjalan, bahkan mobil ya Mas Fajar ya. Mobil untuk bawa sound itu sampai saya jual. Kartu resik. Jadi mengajarkan tidak cuma resik-resik cuci tangan bar madang ora. Tapi resik-resik semua. Tapi setelah itu berjalan apa adanya, mencoba ya manuver tadi, bergerak di bidang yang lain. Walaupun itu bukan apa ya, bukan profesi saya, bergerak di bidang lain. Kemarin beli barang tadi. Iya. Mobil beli beras. Jadi jual beli. Yang penting sementara bisa hidup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saya bekerja ikut seseorang yang sebenarnya saya sendiri apa ya, ora bidangnya, ora bidang di sini. Bekerja di suatu PT, wis ora bidangnya kerja nang PT kan ya jenera nikmat ya. Iya. Tapi saya pelajari dengan manuver yang apa adanya, akhirnya membuahkan hasil. Membuahkan hasil berarti semua aja rekan-rekan teman saya juga ada seorang pengusaha audio juga, Pak. Akhirnya jualan sayur keliling, ada yang mencoba jualan telo apa sih? Telo crispy, iya. pisang crispy, ada yang tapi biasanya seorang musisi seniman itu malu kalau langsung bertatap muka, biasanya pada online seperti itu. Tapi menurut saya tidak usah malu, yang penting mencari nafkah halal untuk menghidupi keluarga, beli beras. Nah inilah yang saya namakan adalah berjuang. Inilah berjuang itu dalam arti mendapatkan beras, baju dan uang. Bukan yang berjuang yang seperti yang para pejuang dahulu, tapi inilah berjuang beras, baju dan uang. Yang tidak usah mengutamakan kepentingan yang tidak pokok dulu. Iya. Nah kemarin kepingin tuku opo sing dengan bukan pokok itu mudah, tapi sekarang kan sulit. Kalau saran saya cuma manuver apa yang mereka dilihat dari sebelahnya atau dari temannya, bila mana itu berhasil, kenapa tidak kita contoh seperti yang dibahas tadi waktu beli mie ayam. Wong dodol cilok iso nyekolke anake 6, mulyake nuku sepeda motor kabeh, padahal itu menurut pandangan rekan-rekan di seniman itu dodol cilok itu gengsi kan. Tapi kenapa harus gengsi? Bila mana ada peluang saya pun ingin berjualan cilok pada saat itu harusnya. Iya. Monggo Mas Agus, dengan Iya, ada anu ya. Keadaan menggiring seperti itu ya. Luar biasa. Tadi Ki Dalang itu juga bilang sangat menyentuh. Saya sendiri ngatutke ke sungai soalnya.
dia mempraktekkan mengais-ngais pasir, dinaikkan ya 1 kon lumayan gitu. Ini ada Dewan Kesenian Kabupaten yang hadir. Lihat gitu. Ya, yang hadir di sini. Ketua Dewan Kesenian Mas Duer. Oh, iya, Pak Duer yang kemarin hadir. ketemu sama Jawetan. Ya, Sugeng Dalu ini. Aku kok ora tau dijak mesti. Nyusul. Sudah kok kamu tahu. Sampai pagi. Ya, ini kan ya menerobos tadi ya. Jadi ada yang konvensional, kita jangan malu ya. Saya selalu kampanye di mana-mana soal ini. Ya benar, saya lebih memilih itu. Di tengah lapar tidak bisa ditunda, Mas Fajar. Maka kita harus betul-betul mendorong rakyat untuk gerilya tadi. Sejauh mana mampu menyuapi anak-anak keluarga. Tapi saya juga cek di lapangan, tukang ojek, bagaimana bisa ngojek ketika orang nggak ada. Ya kemudian tukang beca, ya saya sering kritik ya, di luar COVID-19 dulu sering bilang beca orang untuk penumpang tumpahi dewi, nanti keturun gitu. Bahkan di Semarang Tran ini saya lihat riwariwi tanpa penumpang, sopir hanya menghabiskan waktu dinas gitu kan. Dan seperti ini kalau berkelanjutan ya terus pemerintah mestinya mengapresiasi atas keadaan COVID supaya tidak menjadi bumerang bagi pemerintah. Soalnya rakyat tetap wis awet biyen ya pemerintah ora nanggung tuh Mas Fajar. Iya. Diberi keleluasaan berusaha. Monggo Mas Fajar urun rembuk sithik-sithik soal pemberdayaan ekonomi kecil-kecilan untuk bertahan lah ya, secara umum bertahan. Jenengan yo bina untuk bengkok tapi kan yo tetap nandur. Bengkok aku tidak. Bengkok iki. Kan KTP ini saya wira usaha. Bengkoknya dijual untuk beli beras. Jual beli. Ya sama-sama ngudoroso di tengah suasana. Iya, kalau awalnya bengkok ya itu tadi Pak. Untuk MKM juga kecil, usaha kecil lah, usaha untuk teman-teman juga bareng-bareng punya geledekan itu ya, raketung sertifikatnya masuk bank ya. Ya, sertifikat kok iso sekolah ya. Iya nggih niku kula nggih. STNK barang iso sekolah. Bodoh niku berarti. Ya kalau saya apa yang diceritakan Gus Wal itu tadi kan cerita kecil kita di mobil tadi ya. Yes. Jadi ternyata istiqomah itu penting juga ketika itu yang saya ceritakan itu tetangga dari saya belum lahir katanya sampai Raffi lahir saya kecil itu hanya jualan cilok gitu. Iya. Itu istiqomah itu terus sepedanya ya itu terus ontel itu terus namanya 6 sama 3 Lami. Mbah 63 kadang ini sing ngerti aku tok Larumi. Masalah. Kemarin di Cepu saya mampir di sebelah Tok Buntung lapangan, dia hanya jualan kopi di sebelah panggung. Bisa memuliakan anak 3. Sama itu juga. Dan juga ini ada mantan murid seangkatannya Raffi di Insan itu. Jadi sama Bu? Rizal itu ya saya kalau dari apa cara dia nangkap pembelajarannya paling kurang, tapi sregep masuk ya sregep tak, tapi ya meneng tak. Tapi sekarang malah mobilnya ada guru nih oke kono hanya jualan cilok juga Pak di sama dia dengan ini Kang siapa pengamen temannya Mas Tio sopir saya ini dulu pengamen jalanan, dia jualan roti keliling di kampung. Ternyata dia survive. Ternyata ya asal kita tidak malu dan memang berarti yang walaupun cilok itu kan karya sama seni juga itu
Seni itu juga mengolah dari bahan yang ada. Kalau cilok ya tepung di aransemen atau diolah menjadi cilok, dikasih komposisi apa, kan sama sebenarnya. Ya kita kalau seniman panggung ya harus mengkomposisi juga Pak. Mengkomposisi kalau ini kok wis ora ditompo, ini kok wis ora digagas, ora ditanggap kalau bahasa itu ya. Apalagi kalau ukuran itu tadi apa? Ini mau apa? Jihad medsos. Kalau ukuran seniman ya juga harus berkarya Pak. Dan harus berkomposisi, harus mengaransemen karena nyun sewu. Channelnya Abah juga kan ada kalau masuk karya orang lain kan langsung kena ban gitu. Nah, seniman juga dalam masa pandemi ini kalau mau berusaha kecil, mau berkarya lewat medsos itu tadi juga ya ini saatnya juga, mumpung di rumah terus, mumpung bergelut dengan alat musiknya masing-masing seperti itu. Tidak boleh mandek. Iya, jangan sampai mandek, jangan mandek. Nanti orang turun boleh. Nah ini kan dari munculnya mikroekonomi, membangun jaringan, ada yang kopi, ada yang cemilan, ada yang ini ada visual efek industri. Saya sudah banyak ketemu para industriawan itu bilang seumpama sirah ki ana drate ngono tak potol sih. Karena apa? Masukan ndak ada, tapi kami harus bertanggung jawab terhadap karyawan kan. Bagaimana ini? Akhirnya dia pangkas karyawan hanya untuk membayar sirkulasi listrik apa gitu. Sehingga nak Guswal kental didol jual beli. Nah ini para pengusaha ini memang masa-masa ini sangat seumpama sirai ana drate jadi tak potol. Ya itu kan kasihan banget ini. Ya, jadi masukan industri sudah dikikis juga oleh online jejaring itu. Dan makanya ini saya juga pesan kepada para industriawan ini harus punya pola baru, maksudnya gitu, pola baru untuk menerobos kesulitan yang ada gitu. Sehingga mereka tidak selalu punya obsesi kaya mbiyen pengen modal akeh njur puasa. Sekarang enggak, karena dikerikiti oleh jejaring medsos yang melalui dagang online cukup lah ini Mas Fajar. Nah, semoga ini dialog sederhana jagung dan ngopi ini ya kalau benarnya ada dari Allah, kalau ada salahnya atas kebodohan kita bersama ini. Kita akhiri dulu nih Mas Fajar dengan lagu Gus Said. Soalnya gini, di balik dagang, di balik apa mau ono aspek lain yang kita perhatikan. Para penjomblo. Wah, jadi judulnya kamu manuver. Manuver, penjomblo bermanuver biar menjadi yang memang Guswal di tengah medsos kelihatannya para penjomblo itu banyak pilihan. Tapi di mana dia akan menegaskan pilihan ketika background orang dia apa-apa ekonomis kan dibayangi pun kurang piye. Tenang. Sing jomblo ngajeng wae. Lah wis gathuk rezekine dadi siji ya. Gitu sih. Ya, dadine mau tuh melayani mau. Lumayan. Ya Gus, sebuah lagu Saat ini ditutup bahwa banget kan corona dari tadi itu. Bagaimana cara kita memandang kalau corona ini memang dianggap musibah, bagaimana kita memandang corona ini dengan cara pandang alhamdulillah. Oh, tetap karena orang akan tergiring pada terakhir ya ngalloh itu. Iya, pada singgasana luka Tuhan bermahkota. Alhamdulillah. Akeh bagus yang kena musibah. Jebul ini bagian dari cara menghadang Allah atas madharat yang lebih besar, apalagi itu menggiring orang akan nyebut itu. Dan inilah transaksi besar-besaran yang disebut Syekh Rumi. Kowe ra ndi apa-apa nak Gusti Allahmu kanthil kowe ya mblegedor
neng daripada kowe duwe apa-apa tapi luput atas keallahan. Itu alhamdulillah. Ngono kan. Aku. Nah iki kaitane pertanyaanmu ora ono hubungane jomblo ki mau. Dadi iki lagokno sing tulisane bojomu kuwi. Dilakoke. Soal alhamdulillah jane jomblo Pak wong tauhid nih. Iya. Alhamdulillah Dewi, ada Dewi. Ya. Masak sendiri ini jadi. Beruntunglah Gus saya kamu punya istri yang ubet ya. Bisa lebih ya Gus. Nah, aku dewe iki Facebook tapi kok terus bisa menyebar lewat di Pemasarannya niku lewat medsos niku Bang. Ya tadi Instagram, Facebook atau lewat WA itu. Tentu gini loh kamu ya. Kan ono keterbatasan jaringan. Untuk memperkenalkan lebih cepat ada nggak teknis yang iki asalnya dongeng lokal, tapi ada nggak pola untuk diglobalkan? Ada. Kalau di sosmed itu biasa yang ada di sosmed itu bisa di Tokopedia atau di kalau di Facebook itu marketplace ya. Iya. Marketplace itu marketplace. Tidak harus teman yang membaca. Nah, Berarti tidak harus teman. Kalau orang yang membutuhkan pasti akan membaca karena diketik di situ di marketplace di Facebook itu akan terlihat. Yang pertama adalah daerah terdekat dulu yang membaca. Yang kedua adalah wilayah semua yang ada Facebook. Bila mana di dunia ini ada Facebook berarti semua orang yang mengetik apa yang dipromokan dari beliau akan dibaca. iya. Tapi catatan dengan prabayar, tidak yang gratis. Kalau yang gratis biasanya lingkungan setempat. Lokal. Bisa. Ya. Terima kasih Gus Wah. Ini teman-teman sebelum ditutup Gus Aik akan mempersembahkan lagu dari karya istrinya, puisi sing berjudul apa ini? Berkecamuknya rindu. Berkecamuknya rindu. Sing abu-abu. Terlantun tidur pada tembang malangku, membuka bingkai kenangku dan kenangmu, sajak-sajak yang ku tulis luka membiru hanya karena air mataku jatuh mengenai tinta kelabu. Andai angin nyata menyampaikan rindu, tangisku tak akan sebejat tinta sendu. Kau seorang sekata kala tenangku, kau seorang sekata kala tenangku. Bukan maksud hati memaksa bertemu, tapi cinta merebah rindu. Orano Reve. Ya, terima kasih teman-teman, tetap semangat. Dan ini bagian dari siaran untuk itu. Di tengah medsos yang ada kita gunakan dalam beragam mengolah peradaban, dan Indonesia sudah teruji itu. Jangan takut terhadap COVID-19 dan terus kita bergerilya secara peradaban. Insya Allah Indonesia ini apa yang didoakan oleh Mbah Maimun, justru Mbah Maimun juga Allah yarham, melalui ujian-ujian yang berat Indonesia akan menjadi mercusuan ya. Di tengah orang-orang takut, tapi ternyata di Indonesia rakyatnya kendel. Di tengah orang itu cemas, rakyatnya selalu punya harapan. Dan Mbah Maimun sebelum Suwargi itu bilang Indonesia akan menjadi mercusuar dari banyak ukuran. Kalau di Eropa tidak bersatu, di Timur Tengah hancur, Indonesia rukun dengan Pancasila itu. Sampai-sampai Mbah Maimun bilang
PBNU, P iki Pancasila, B iki Bhinneka Tunggal Ika, N iki negara, kesatuan, dan PBNU itu undang-undang 45 yang harus dipertahankan gitu. Terima kasih, yuk kita sebut Kiai Tapel Official, berkah luar biasa. Kiai Tapel Official, berkah luar biasa. Bun Budi aja lali. Iya Budi. Kiai Budi Channel, berkah luar biasa. Silakan share, komen dan like serta subscribe ke semua pertemanan, persaudaraan, karena kaos ini bukan untuk Kiai Budi Channel aja. Ini sebuah kampanye untuk saling berbagi subscribe di antara kita. Ini Kiai santri subscribe. Ya, terima kasih dan sekian siaran ini, sampai ketemu dalam live streaming yang lain bersama Kiai Tapel Official. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.